Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah, Iwan dan Nawat, pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV, kita jumpa lagi hari ini, hari Kamis tanggal 24 November 2016 atau bertepatan juga tanggal 25 Safar 1438 Hijriah. Ya, seperti telah kami promosikan bahwa hari ini atau malam ini ada acara wawancara eksklusif bersama Habib Rizik yang semula kami umumkan pukul 8 malam, tapi rupanya terundur ya, karena Habib Rizik ini sibuk sekali. Tadi ada acara, jadi baru bisa dilaksanakan sekarang. Dan acara ini juga direlay ke beberapa kota di daerah, ke Batam ada Sela FM di sana, kemudian ke Banyuwangi ada Radio Habibullah, ke Madinah ke Pontianak ada Radio Madinah, kemudian juga ke Semarang Radio Lusina Number One, kemudian di Magelang ada Radio Almas, di Sukabumi ada Radio Latansa, dan di Bondowoso juga ada ya. Baik, alhamdulillah hasilnya ramai sekali, banyak tamu di sini. Ada Habib Muhsin Alatas, kemudian ada teman-teman dari FPI, juga ada tamu-tamu dari berbagai tempat datang ke Rasil, terima kasih. Dan tadi kami sejak pukul 8 banyak sekali menerima telepon, ada dari Palembang menanyakan kapan acara wawancara Habib Rizik dimulai, kok belum mulai-mulai sekarang. Insya Allah akan kami langsungkan. Alhamdulillah di sini sudah hadir di studio Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, kemudian juga Ustadz Husin Latas dan Ustadz Heri Nurdi. Assalamualaikum Habib. Ustadz Husin, Ustadz Heri Nurdi. Ini kita bermain angka apa ya? 12 kemarin 4 11 gitu ya. Apa yang akan akan dilaksanakan nanti pada tanggal 2 Desember. Udah ramai sekali tuh. Sebutannya bukan 2 Desember, Mas. Apa? 212. 212. Jadi bermain angka nih ya. 212. 21 Wiro Sableng ya, Beb ya? Wiro Sableng. 212. 212 produk Indonesia. Produk Indonesia asli. Tito Bastian anunya, novelnya serial Wiro Sableng, Pak Tito Bastian. Dan saya tumbuh besar bersama Wiro Sableng. Jadi kalau sekarang saatnya Wiro Sableng turun gunung, memang diperlukan Desember ini. Jadi apa yang akan kita laksanakan pada 212 ini, Beb? Ya. Jadi kita merujuk kepada aksi bela Islam yang pertama dan aksi bela Islam yang kedua. Jadi sebelum ada aksi bela Islam yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2016, kita mendapatkan bahwa laporan yang sudah kita sampaikan ke Mabes Polri berkaitan dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok itu berjalan sangat lambat. Sehingga prosesnya sepertinya tidak serius. Nah, kemudian digelarlah aksi bela Islam yang pertama pada tanggal 14 Oktober, dan alhamdulillah dengan izin Allah, salah satu berkah daripada aksi bela Islam yang pertama, akhirnya proses hukum itu yang tadinya kurang serius menjadi serius. Jadi betul-betul diproses oleh Mabes Polri. Walaupun apa yang kita harapkan masih belum maksimal, sehingga akhirnya digelarlah aksi bela Islam yang kedua, yaitu yang 4 November atau biasa disebut aksi 411. Nah, dengan segala kurang dan lebihnya daripada aksi 411 tersebut, tapi yang tidak bisa kita pungkiri bahwa berkah yang Allah berikan daripada aksi tersebut adalah akhirnya Ahok menjadi tersangka. Artinya ini kan ada rentetan kan. Nah, tapi dengan tersangka kan kita belum cukup. Kita mengharapkan yang bersangkutan ditahan. Nah, itulah karenanya, karena proses penahanan ini kelihatannya begitu pelik, akhirnya insya Allah kami akan menggelar aksi bela Islam yang ketiga, yaitu pada tanggal 2 Desember yang akan datang, dengan harapan semoga ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lewat aksi bela Islam yang ketiga ini Ahok akan ditahan. Nah, itu harapan kita, mudah-mudahan.
Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat Beb ya, sebelum 212 ini kan kondisi riuh banget kata orang Sunda. Hiruk pikuk ya. Hiruk pikuk. Presiden silaturahim ke berbagai tempat dan lokasi, mengunjungi bukan saja tokoh tapi juga institusi militer dan aparat keamanan. Tapi kayaknya kok belum ketemu Habib gitu. Semua ditemu belum ketemu Habib. Nggak tahu alamatnya kali. Nggak tahu alamatnya. Kalau pertanyaan ini mestinya langsung ditujukan yang Betul, bersangkutan. iya, betul. Harusnya saya tujukan kepada Pak Jokowi. Tapi secara umum begini, ketika kita sedang mempersiapkan 212, lalu tiba-tiba muncul terminologi baru, Beb, namanya makar. Dan sepertinya dalam kosakata makar itu ada pelanggaran besar, yang kalau kita runut, sepertinya nggak ada rencana atau inisiatif sama sekali, jauh kan kalau gitu ya, Beb. Kami mohon penerangannya tentang itu. Ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang penggembosan aksi, itu sebetulnya frekuensinya sudah sangat tinggi sebelum aksi 14. Dengan berbagai macam upaya penggembosan yang dilakukan sebelum 14, mulai dari bujuk rayu, mulai dari pendekatan-pendekatan, kemudian ada ancaman dan teror. Sebetulnya itu sudah terjadi sebelum 14. Tapi pada akhirnya ketika digelar aksi 14, ternyata penggembosan tersebut gagal. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Nah, kelihatannya pihak penggembos yang sama pada menjelang aksi 212 ini tidak mau mengalami kegagalan yang sama. Maka itu frekuensi penggembosannya ini ditingkatkan. Jadi istilah terminologi yang dulu nggak ada menjelang aksi 14 justru sekarang diada-adakan. Nah, bahkan lebih dahsyat lagi, penggembosan yang sekarang itu sampai ke perusahaan-perusahaan pengangkutan, kemudian sampai kepada ormas-ormas yang ada di daerah, diancam sedemikian rupa sampai melibatkan kepala daerah untuk melakukan juga penekanan-penekanan. Jadi saya pikir istilah makar ini merupakan bagian penggembosan yang sudah habis-habisan. Bagaimana supaya aksi 212 itu gagal. Termasuk tapi kita udah nggak usah khawatir, wayam kuruna wayam kurullah, wallahu khairul makirin. Termasuk juga istilah sara ya. Ibu kan nggak nyerang suku, nggak menyerang agama, nggak menyerang ras. Ya. Tapi kok seolah-olah sara gitu, jadi sara. Ya, itulah. Ini kan pengalihan isu. Jadi ada isu sentral yang kita angkat, ini kan menyangkut penistaan agama. Dari aksi bela Islam 1, 2, sampai yang akan datang ini, itu tema kita kan tetap sama. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum. Dan berkali-kali kita sampaikan bahwa aksi bela Islam yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI ini bukan gerakan anti Cina, bukan gerakan anti Kristen, bukan gerakan sara, bukan gerakan politik pilkada, tapi murni gerakan penegakan hukum, gerakan anti penistaan agama. Dan itu kita buktikan di lapangan. Ternyata dari mulai aksi bela Islam 1 dan aksi bela Islam 2, ada kelompok umat beragama lain yang ikut. Mereka ikut dan mereka nyaman ikut dalam gerakan ini. Karena memang tema yang kita angkat itu bukan tema sara, bukan tema anti NKRI, bukan tema anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi ada kelompok lain yang merasa gerah karena kelompoknya merasa dirugikan dengan gerakan ini. Mulailah mereka melakukan penggembosan dengan fitnah. Jadi mereka ini pakai senjatanya senjata kebohongan, senjata fitnah. Nah, ini bisa kita buktikan bagaimana ada foto-foto yang diedit semau-mau mereka disebarkan di medsos. Kemudian bagaimana mereka juga melakukan isu-isu bohong, berita-berita hoak dan seterusnya. Ini semua bagian daripada penggembosan. Nah, termasuk itu tadi menyebut ini gerakan anti NKRI, ini gerakan anti Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan saya mau katakan justru aksi bela Islam ini merupakan aksi yang paling Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa saya katakan paling Bhinneka Tunggal Ika? Jutaan umat Islam turun ke jalan, tidak satu pun orang non-muslim yang dizalimi. Nah, bahkan peristiwa yang paling menarik, ada sepasang pengantin mau melangsungkan pernikahan di katedral. Dan dia sudah kebingungan, ini bagaimana bisa masuk, bagaimana melewati jutaan orang. Dan gereja katedral itu
posisinya kan ada di depan Istiqlal. Istiqlal. Itu kan titik kumpul. Betul. Ya. Titik kumpul umat jutaan di sana. Tapi di luar dugaan, para peserta aksi membantu dia, kemudian membuka jalan, bahkan membersihkan jalan supaya gaun pengantinnya nggak kotor. Subhanallah. Subhanallah. Artinya kalau kita mau jujur mengatakan bahwa aksi bela Islam yang digelar oleh umat Islam ini merupakan aksi yang paling toleran, aksi yang paling bineka tunggal ika. Kenapa saya katakan paling bineka tunggal ika? Semua suku ada, semua agama ada, dan semua kelompok ada. Kelompok agamis ada, kelompok nasionalis ada, kelompok pribumi ada, kelompok non pribumi ada, kemudian kelompok muslim ada, kelompok non muslim ada. Bahkan dari kalangan umat Islam sendiri, aneka mazhab ada di sana. Betul. Jadi lintas mazhab dan aliran. Nah, jadi ini merupakan aksi yang paling bineka tunggal ika. Walhamdulillah. Itu dimobilisasi oleh FPI atau memang spontan sendiri mereka datang ke sana? Jadi begini, kita tidak pungkiri bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI ini kan terdiri dari aneka ragam ormas. Jadi bukan FPI sendiri. FPI ini hanya partikel kecil daripada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Hanya salah satu bagian. Dan memang GNPF ini memobilisasi, melakukan konsolidasi dan seterusnya. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa. Sehebat apapun GNPF MUI dan seluruh ormas yang ada di dalamnya tidak akan pernah punya kemampuan untuk menggerakkan jutaan manusia semacam itu kecuali dengan pertolongan Allah. Karena kita sendiri yang melakukan konsolidasi dan mobilisasi nggak pernah sangka kalau orang yang datang sebanyak itu. Sebesar itu. Nah, jadi ada yang nanya begini, dengan saya dan kawan-kawan ini, bagaimana cara ini bisa jutaan orang begini turun? Kita jawab, jangankan ente, Anda sendiri gimana? Karena ini pertolongan Allah, minha ilahiyah. Katanya 200 miliar dikeluarkan. Jadi ini fitnah luar biasa. Bahkan fitnah terakhir kita lihat bagaimana Ahok wawancara di salah satu TV ya di Australia mengatakan bahwa peserta aksi 411 itu per orangnya dibayar 500.000. Nah, saya pikir saya kaya banget ini. Jadi kalau yang turun 3 juta orang dikali 500.000 itu udah berapa itu jumlahnya? Waktu itu saya di sayap sebelah kiri, Beb. Kenapa nggak saya dapat ya? Nah, jangan-jangan dapat nggak banyak. Jadi ala kulli hal itu termasuk bagian daripada penggembosan. Jadi penggembosan itu ada dengan bujuk rayu, ada dengan sogokan, ada dengan teror, ada dengan ancaman, ada dengan fitnah, ada dengan kebohongan-kebohongan. Tapi kami sepakat di dalam Gerakan Nasional Fatwa MUI ini bahwa melawan segala bentuk kebohongan kita harus menggunakan senjata kejujuran, senjata kebenaran. Jadi kalau bohong kita lawan bohong nanti kita nggak berkah. Jadi silakan musuh melakukan fitnah, melakukan kebohongan, tapi kita tetap harus menegakkan kebenaran, kejujuran. Jangan sekali-kali menggunakan kebohongan sebagai senjata. Ustaz Husain, ingin sedikit cerita pada hari H411 itu Ustaz. Kami datang memasuki areal jutaan manusia sudah ada. Barangkali ini demo terbesar setelah yang saya alami. Setelah 98. Saya pernah ikut demo di WTO di Hong Kong, di Malaysia. Ini luar biasa, Beb. Dan itu Ustaz Zain, begitu masuk areal itu kita terasa bersaudara. Saling pelukan, saling ciuman, saling mengangsurkan air, saling menyemangati. Bahkan ada satu mobil datang keluar, mobilnya dikeluarin meja, Beb. Dari dalam mobil itu meja seret. Isinya charger handphone semua. Subhanallah. Tagline-nya sederhana. Jangan sampai habis bateraimu. Perjuangan masih panjang. Kira-kira yang mampu menyatukan seperti ini, Ustaz. Kalau Al-Maidah baru satu ayat 51. Disatukan oleh Allah, rezeki dari Allah luar biasa. Kalau kita kembali ke Quran, karena setiap hari kami dipanasi Ustaz Husain untuk kembali ke Quran. Gimana Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه ربنا وعلى زدنا آله. علما وألحقنا بالصالحين. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman." Lalu pada beberapa ayat berikutnya,
idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqa biha wa ahla wa kana Allahu bikulli syai'in alimah. Jadi apa yang kita jumpai pada tanggal 4/11 yang lalu, seperti yang Habib Rizik katakan, ini bukan lagi kekuatan seseorang untuk dapat menyatukan hati manusia. Karena Allah berfirman, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Kalau kamu ini kuasa untuk menginfakkan seluruh kekayaan yang di bumi, engkau tidak akan kuasa menyatukan hati mereka. Tapi Allah kuasa untuk membuat hati mereka yang tadinya berseberangan, berjauhan, bersatu, penuh keakraban, penuh kecintaan. Maka dalam surat Al-Fatah Allah jelaskan, dialah yang telah menurunkan rasa as-sakinah dalam hati orang-orang yang beriman. Tujuannya liyazdadu imana ma imanihim, agar iman mereka menyaksikan pertolongan Allah bertambah sedikit demi sedikit. Dan Allah jelaskan, walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki bala tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Lalu pada ayat yang tadi saya bacakan, ketika orang-orang kafir, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Orang-orang kafir disatukan dalam hati mereka ini oleh fanatisme dan asabiyah jahiliyah. Tapi sebaliknya Allah tuangkan di hati orang yang beriman sakinatah, rasa tentram yang bersumber dari keimanan, kerinduan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ikat mereka dengan kalimat taqwa, dan mereka memang lebih berhak dalam hal ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau Ahok dalam wawancaranya mengatakan tidak mudah untuk mengumpulkan 100.000 orang, dia kecilkan hal itu, padahal lebih daripada itu kan. Tidak mungkin kecuali dengan uang. Bahkan dia mengatakan Bapak Presiden pasti mengetahui hal yang demikian pula intelijen. Karena apa? Karena semua orang-orang seperti mereka ini mengukur dengan uang. Tidak pernah mereka disatukan oleh keimanan. Apa yang mereka perjuangkan semata-mata demi apa? Dan naik turunnya iman mereka berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, di saat bicara, saya pasti masuk surga, saya pasti akan makan, saya pasti akan punya rumah. Yang diukur di surga hanya hal seperti ini. Tapi kalau orang yang beriman, mereka melakukan sesuatu karena rindu mereka, cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasakan betul-betul perjuangan ini merupakan hal yang mereka dambakan sebagai bentuk persembahan mereka untuk Allah, bukan hanya harta, jiwa mereka letakkan di tangan mereka. Jadi apa yang kita jumpai pada 4/11 kemarin, itu betul-betul merupakan rasa sakinah yang Allah tuangkan di hati sekian banyak orang, hingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang menginfakkan hartanya. Ada yang menjual handphonenya, menjual kambingnya, ada yang menjual bahkan pakaiannya untuk bisa pergi berkunjung, bahkan datang ke Istiqlal tidak memiliki bekal. Ternyata pedagang ketoprak membebaskan semua itu tanpa menerima imbalan dari mereka. Kalau seandainya betul-betul tujuan perjuangan kita ikhlas seperti ini, saya yakin sekejap mata Indonesia akan berubah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Ini yang harus kita beri apresiasi Ustadz dan Habib Rizik. Ibu-ibu nih perannya, Ustadz. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Ada ibu datang dari Bekasi, masak di Condet, ngaduk nasi, jauh banget Ustadz. Sampai ada ibu-ibu yang dorong suami supaya keluar. Kalau nggak bakal dapat senyum. Tapi memang peran ibu-ibu luar biasa. Pada 4/11 kita dapatkan banyak titik-titik dapur umum. Itu semua isinya ibu-ibu. Mereka buat nasi bungkus, mereka buat macam-macam makanan. Bahkan di rumah sakit Budi pun ketika mengurus yang luka di rumah sakit Budi Kemuliaan, itu juga yang berperan ibu-ibu bekerja sama dengan para perawat. Luar biasa. Jadi ibu-ibu itu perannya saat itu begitu luar biasa, dan yang mengagumkannya mereka punya keberanian nggak kalah dengan kaum lelaki. Betul. Jadi betul-betul datang dengan semangat. Subhanallah. Ibu-ibu jangan mundur 1 senti pun Bu. Jadi kalau dibilang bahwa ibu-ibu di bintang 5 ternyata betul. Apa tuh bintang 5 Ustaz? Kalau suaminya bintang 4, ibunya Tapi Bib, setelah maghrib kok ada ledakan-ledakan tuh apa itu, Bu? Iya, jadi begini, justru dengan adanya letupan, walaupun kita sama menyesalkan ya terjadinya letupan tersebut, tapi kita mau ambil hikmahnya.
aksi berjalan dari awal sampai akhir dengan damai. Lalu ada letupan di tengah aksi. Nah, justru saya mengatakan letupan tersebut makin membuktikan kualitas aksi. Artinya walaupun sudah terjadi letupan, aksi itu tetap tidak rusuh. Itu kan letupan-letupan itu kan ditujukan untuk terjadi kerusuhan. Betul. Manusia kalau sudah kumpul jutaan, andai kata saat itu terprovokasi dengan letupan, kemudian terjadi kerusuhan, saya pikir nggak ada yang bisa tuh mengatasinya. Tapi di situ justru menunjukkan kualitas aksi. Artinya di sini kualitas aksi betapa anugerah yang Allah berikan kepada aksi tersebut nggak bisa dirusak oleh sebuah letupan. Betapa anugerah yang sudah Allah berikan kepada aksi 411 untuk umat yang tadi diceritakan, mereka menyatu, mereka bersaudara, nggak bisa dirusak dengan letupan. Dan yang lebih menariknya lagi, pada saat terjadi letupan, kebetulan saya kan ada di depan, saya ada di mobil komando, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi bagaimana umat Islam ini, anak-anak muda dan orang-orang tua yang ada di depan, yang ditembaki dengan gas air mata, kemudian ada juga peluru karet, bahkan ada juga yang dipentungi. Ini yang menarik, mereka tidak meninggalkan kawan yang terjatuh. Jadi kalau ada kawan jatuh, mereka gotong rame-rame, mereka bawa ke belakang. Mereka maju lagi, cari lagi kawan yang terjatuh. Kadang-kadang yang menolong, dia yang jatuh lagi. Ini terjadi, sampai kan 200-an itu yang dirawat di rumah sakit Budi. Yang menariknya adalah mereka tidak melarikan diri dan tidak meninggalkan kawannya. Mereka saling tolong, mereka saling bantu. Nanti kalau kawannya ada yang keperluan, mereka sirami itu kawannya dengan air. Jadi betul-betul suasana ukhuwah yang luar biasa dahsyatnya. Nah, kalau saya katakan letupan tadi menambah kualitas, tentu kalau tidak berkualitas tanpa pertolongan Allah, mereka bisa aja nyerbu semua. Pasti. Dengan emosi, marah. Tapi mereka melawan serangan dengan bertahan. Jadi strategi yang mereka gunakan ini bertahan untuk melawan serangan. Jadi bukan melawan serangan dengan serangan. Nah itu akhirnya aksi tersebut berjalan damai sampai akhir. Jadi letupan tadi sama sekali nggak menodai. Bahkan makin membuktikan bahwa di sana ada anugerah Allah yang luar biasa. Walaupun sudah terjadi letupan yang begitu dahsyat, yang menyebabkan ada yang meninggal dunia, ada yang terluka, tapi aksi tetap berjalan sampai selesai. Alhamdulillah. Sampai ada yang bilang begini, Mas Kina, Habib Rizik ini kebal gas air mata. Dan kita juga menaruh apresiasi kepada Agim yang mengumpulkan sampah-sampah dan Oh, kawan-kawan ya. betul. Agim Iya, dan kawan-kawan. luar biasa. Jadi nah di sinilah. Jadi aksi bela Islam 411 ini bagian yang sangat menarik. Padahal saya dengan Agim nggak rapat bareng. Padahal kita nggak duduk bagi tugas. Tapi subhanallah ada tartibul ilahi. Jadi Allah menempatkan hamba-hambanya ini di tugas masing-masing yang memang mereka bisa tangani. Jadi ada yang di bagian depan, yang di bagian tengah, yang di bagian belakang. Dan peran yang dimainkan oleh Agim ini luar biasa. Dan betul-betul menjadikan aksi 411 tadi semakin harum, semakin bagus. Karena kan ada tim-tim bersih-bersih ini. Yang betulin taman juga ada. Betul, ada yang betulin taman, ada yang tim bersih-bersih, ada yang bagi air, ada yang bagi makanan. Kemudian juga ada yang menyediakan obat-obat ringan, yang pusing, yang batuk, dan lain sebagainya. Ini betul-betul luar biasa. Sekali lagi, saya hanya bisa mengatakan bahwa aksi 411 itu merupakan tadbir Rabbani. Atau boleh disebut tertib ilahi. Nah kalau Kiai Ma'ruf Amin, pimpinan ketua umum daripada MUI, mengatakan itu harokah ilahiyah. Nah jadi memang nggak bisa dipungkiri. Karena manusia manapun, mau itu Habib, mau itu Kiai, mau ormas yang manapun, mau partai yang manapun, tidak akan mampu untuk menciptakan gerakan sedemikian rupa. Karena ini gerakan bukan hanya bermodal orang banyak, bukan. Tapi bagaimana ukhuwah yang terwujud dan suasana ukhuwah yang tercipta dalam jumlah manusia yang begitu banyak. Itu yang sulit. Bahkan ada yang bawa kursi roda ya. Betul. Ada yang bawa kursi roda. Saya membayangkan gini, Bib. Antum kan berada di depan persis, di atas mobil komando, dan ketika bombardir gas air mata, saya sebut bombardir karena memang bukan 1-2. Betul. Bukan 1-2. 10, 20, 40 gitu. Saya membayangkan gini, kalau Habib jatuh dan mic itu dipegang orang lain dan orang lain itu menyaksikan Habib jatuh lalu kemudian Habib syahid misalnya, pecah itu, Bib. Pasti akan terprovokasi dan jauh. Alhamdulillah kok bisa kuat, Bib? Ya,
kita dalam kondisi semacam itu tentu pertama kita nggak boleh lupa memohon pertolongan. Jadi saya sadar betul posisi saya saat itu. Kalau saya tumbang, kemudian mic itu jatuh ke orang yang katakanlah ke laskar atau ke siapa, dan responnya cepat, iya betul. Langsung meresponnya orang disuruh menyerang umpamanya, mungkin bisa terjadi hal yang tidak kita bayangkan. Karena itu pertama yang saya minta pada malam itu adalah, ya Rabb kau ini kuatkan aku. Nah, sebetulnya kalau secara fisik saya juga nggak kuat. Nah, kita juga berlinang air mata karena menahan perihnya gas air mata. Kita juga keluar air dari hidung karena kan kita menghirup gitu. Gas air mata itu kan sebetulnya bukan gas, dia itu kan bubuk, serbuk. Nah, kemudian belum lagi napas mulai sesek, kemudian perut juga mulai mual. Nah, tapi saat itu kepala jadi kaki jadi kepala, saya harus bertahan. Sebetulnya saya udah nggak sanggup, tetapi mohon kepada Allah supaya kita bisa bertahan. Nah, sekarang bagaimana cara kita bertahan? Terlintas di benak, kalau gitu pimpin doa. Nah, karena itu saya nggak berhenti baca doa, udah baca doa bersama umat. Kita mohon, ayo Allahumma aizul Islam wal muslimin, Allahumma qawwil Islam wal muslimin. Begitu doa itu kita baca, air mata hilang, sesek hilang, perih kulit hilang. Jadi kembali seperti biasa. Dan diperkirakan hujan pada itu ya? Betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperkirakan hujan pada itu ya. Perkiraan cuaca. Kalau bicara hujan ada hal yang menarik nih, Ustaz Husein. Jadi dari beberapa hari sebelum tanggal 4 November, BMKG secara resmi itu melalui televisi udah menyiarkan bahwa tanggal 4 November akan terjadi hujan besar, Jakarta akan diguyur hujan, berpotensi juga banjir besar, bahkan akan banyak kilat. Dianjurkan ke masyarakat jangan berada di ruangan terbuka, ya kurang lebih jangan demo lah. Betul. Ada pesannya, ada pesan. Itu kan luar biasa. Dan yang lebih menariknya lagi, tiba-tiba ada bocoran dari seorang pemuda yang orang tuanya kerja di BMKG. Nah, dia bercerita sama kawan-kawannya, dia ikut aksi bela Islam 411. Dia cerita, saya punya ayah ini sudah 3 hari kerja nyebar garam di udara. Ribuan ton yang disebar. Artinya memang ini menurut pengakuan yang bersangkutan. Untuk menstimulus hujan. Ya, jadi ribuan ton garam itu ditebar di udara untuk mengikat molekul dalam rangka mempercepat proses turunnya hujan. Itu biasa dilakukan kalau kemarau panjang. Nah, kan ada hujan buatan. Betul. Nah, tapi ternyata pada hari H cuacanya cerah, anginnya sejuk, mataharinya tidak mengikat, teduh. Bahkan di awan itu ada tulisan nafas Allah. Ini kan luar biasa. Pertolongan siapa kalau bukan pertolongan Allah? Dan ada yang lebih menarik lagi. Yang lebih menarik lagi, ternyata isunya, pertamanya kita anggap itu isu. Ada dukun-dukun hujan yang diundang. Nah, supaya pada hari pawang hujan, pawang hujan, kalau Anda lebih disebut dukun hujan. Tadinya kita pikir itu isu. Tapi ada yang menarik, ada salah satu ustadz yang kita kirim ke dalam istana waktu terjadi negosiasi. Itu begitu keluar dari istana, didampingi oleh salah seorang dari istana, itu orang yang mendampingi ini tiba-tiba di luar menemui beberapa orang yang sedang duduk di satu lokasi, sambil nanya, ini gimana hujan belum turun-turun? Ini pejabat di sana, bagaimana hujan belum turun-turun? Ini yang duduk mengatakan, udah 4 kali usahain belum turun-turun, Pak. Padahal cabenya udah kita beli semua. Jadi artinya ada usaha secara teknologi dan ditambah secara mistik untuk menurunkan hujan pada saat tersebut, tapi ternyata semua itu gagal. Nah, ini semua adalah nasrum minallah. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau jabarkan satu persatu pertolongan Allah pada aksi bela Islam 411, rasanya di sana ada lautan hikmah ya. Ada samudra keajaiban yang nggak mungkin kita bisa sebut satu persatu. Nah, ada min fadli rabbina. Ini karunia Tuhan kita semua untuk menguji kita semua, apa kita bersyukur, apa kita kufur. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang terjadi di aksi bela Islam 411 tersebut bisa menjadi momentum kesadaran umat tentang kebesaran Tuhannya. Kesadaran umat untuk makin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, momentum kebangkitan umat Islam. Amin. Ustaz Zain, kalau momentum kebangkitan
umat Islam itu kan pasti ada rintangan ya Ustaz ya. Dan salah satu rintangan yang paling krusial adalah diadunya potensi-potensi instrumen kekuatan umat Islam. Ini dalam sejarah kita sudah melampaui seperti ini berapa kali Ustaz? Saya kira di setiap generasi pasti kita akan menghadapi hal ini. Dan Allah sudah terangkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun wa litasgha ilayhi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa liyarbawhu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dalam ayat yang lain wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Ini sudah merupakan sunnatullah tabaraka wa taala. Kalau pada masa Nabi ada orang seperti Ibnu Ubay bin Salul, padahal Nabi seorang manusia yang betul-betul tutur katanya merupakan mutiara-mutiara ilahi. Jauh dari hawa nafsu, hidup yang penuh kebersihan, ketauladan yang tidak diragukan dengan kitab suci yang segar turun di tengah-tengah umat. Tapi tidak menafikan adanya orang-orang seperti ini. Justru orang-orang seperti ini menjadi ujian buat orang-orang yang beriman, yang membuka mata mereka, dan di sana mereka melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika berita yang simpang siur di tengah-tengah mereka. Sampai Allah berikan pelajaran kepada umat agar tidak gampang kita menerima berita dalam mendengarkan berbagai macam isu yang bermacam-macam. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ketika datang berita mengenai hal-hal yang memberikan rasa aman atau menimbulkan ketakutan dari berbagai macam isu, serangan, gempuran musuh, terkadang orang-orang yang lemah imannya ini gampang-gampang menyebarkan, akhirnya menimbulkan kekalutan. Allah katakan kembalikan pada Rasul atau kembalikan kepada orang-orang yang berwenang, yang mampu untuk memberikan penafsiran dan penjelasan yang kembali manfaatnya untuk umat dan menghindarkan mereka dari berbagai macam spekulasi-spekulasi yang berbahaya. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian. Jadi memang sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kami telah menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh. Mungkin orang beranggapan kalau memang Allah telah jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh, berarti musuh tersebut tidak bersalah dong. Tidak. Beda antara al-ja'lu wal khalqu. Kalau al-khalqu merupakan ciptaan dari awal, kalau al-ja'lu menjelaskan adanya. Adanya apa? Adanya perlawanan-perlawanan dari mereka yang tidak suka akan kebenaran, hingga apa? Hingga mereka berupaya untuk melakukan berbagai macam konspirasi isu, kalau perlu mereka menggunakan kekerasan selagi mereka mampu. Tapi di sini para nabi bersama orang yang beriman membuktikan keimanan mereka, kesiapan mereka untuk berkorban dengan harta maupun jiwa mereka, dan tidak gentar menghadapi berbagai macam isu tersebut. Allah bilang kalau Allah kehendaki, Allah bisa menghentikan perbuatan mereka. Tapi sengaja Allah biarkan agar orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, yang diperbudak oleh dunia, yang menginginkan hiasan dunia ini, terpengaruh oleh berita tersebut, hingga akhirnya mereka terdorong untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Sedangkan orang yang beriman, melalui ujian ini derajat mereka semakin meninggi, dan terlihat siapa yang mukhlis dan siapa orang-orang yang munafik. Dalam ayat yang lain, demikianlah kami jadikan pada setiap kampung akabira mujrimiha, pemuka-pemuka yang melakukan berbagai macam kejahatan dan kerusakan. Liam kurufiha, dengan kecondongan mereka untuk melakukan berbagai macam makar dan kerusakan. Di sini justru merupakan tantangan yang amat besar, yang membuat orang-orang yang beriman terpanggil untuk berjuang. Kalau bukan karena kejadian-kejadian akhir-akhir ini, umat masih tetap akan bermain fil mustanqail asin, dalam kumbangan-kumbangan yang berbau busuk. Tapi begitu ada panggilan untuk membela kehormatan Allah, meminta mereka-mereka yang menista kehormatan Al-Quran bagi orang-orang yang beriman merupakan firman Allah yang disucikan, diagungkan, membuat umat yang tadinya berpecah belah kepada fanatisme dan ego sektoral yang bermacam-macam, mereka disatukan, menyatukan barisan mereka, hati mereka, membuat mereka subhanallah seolah-olah tersadar selama ini mereka tertidur, terbius, termakan oleh provokasi siak domba, dan inilah merupakan saat kebangkitan umat.
Jadi memang sengaja dengan adanya tantangan ini umat seperti yang pernah saya ceritakan dalam sebuah cerita, melalui sebuah cerita silat Cina, Butong Ityang. Nah, ini pendekar pedang dari Butong. Jurusnya Bagaimana pemimpin perguruan Butong Pai mengatakan, kalau kalian tidak menghadapi musuh, tidak menghadapi tantangan, maka ilmu pengetahuan kalian tidak akan berkembang. Tapi dengan adanya tekanan, adanya tantangan, membuat umat akan bangkit. Nah, selama ini umat diri nak bobokkan. Ulama-ulamanya hanyut bersama angan-angan mereka. Umat ditinggalkan, bahkan dijadikan alat permainan mereka. Nah, dengan adanya peristiwa ini, ternyata ulama-ulama yang selama ini berselancar di tengah-tengah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ternyata tidak mampu lagi membodoh-bodohi masyarakat mereka. Mereka menjerit, jangan kalian turun. Ternyata umat tidak menghiraukan mereka. Oleh karena itu mereka kaum munafikun, Allah Subhanahu wa taala akan buka kedok mereka dan Allah akan tampakkan kebenaran. Yang penting kita bersabar dan bertakwa, bala tentara malaikat akan turun pada kita sebagaimana firman Allah, "Iftaqulu lil mu'minin iftaqulu lil mu'minina iftaqulu lil alay yakfiyakum rabbukum ay ittaqul lil mu'minina alay yakfiyakum alam yakfiyakum ay ittaqul lil mu'minina alay yakfiyakum ay ya'tiyakum alay yakfiyakum. Kesimpulannya, apakah tidak cukup bagi kalian? Allah subhanahu ketika kamu berkata kepada orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian dalam perjuangan kalian ini Allah mengirimkan 3.000 malaikat turun di tengah-tengah kalian. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza. Kalau kalian betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, bersabar dalam perjuangan kalian, spontan Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan bagi kalian malaikat-malaikat yang siaga turun untuk membela kalian. Hingga orang yang beriman, walaupun berhadapan dengan kekuatan musuh, konspirasi mereka, finansial mereka yang mereka kerahkan, tidak akan berarti apa-apa di hadapan bala tentara yang didukung oleh Allah dan para malaikat. Jadi kemarin sebetulnya, berbagai macam upaya untuk menurunkan hujan, berbagai macam upaya isu yang mereka lakukan ternyata ditangkal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini merupakan satu bidayah, permulaan yang akan membawa keberkahan buat umat, bukan merupakan makar, tapi ini perjuangan untuk membela kedaulatan kita, menyatukan NKRI kita, mengembalikan hak-hak rakyat dan menjelaskan pada umat siapa yang berkhianat sebenarnya. Kita yang cinta pada bangsa negara ini, apakah mereka yang menjualnya bagi kepentingan-kepentingan asing. Itu yang kita harapkan mudah-mudahan. Jadi insya Allah kita sedang menapaki dan mengikuti jalan Rasul dan Nabi-Nya. Betul. Oke. Baik Ustaz Heri, Ustaz Husein dan Habib Rizik. Kita ini dulu jeda dulu, nanti setelah ini kita akan kembali lagi dalam wawancara eksklusif bersama Habib Rizik, Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Heri Nurdi. Radio Silaturahim dan Rasil TV yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi masih di acara wawancara eksklusif bersama Habib Rizik Syihab, kemudian juga Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Heri Nurdi. Dan SMS yang masuk subhanallah banyak sekali nih, Bib. Anda baca satu-satu ya. Assalamualaikum Habib Rizik. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah melindungi antum sekeluarga. Anda ingin bertanya itu masalah Ahok kan bukankah sudah jadi tersangka? Apalagi targetnya? Masih belum puas. Silakan Habib. Ya. Satu pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Masya Allah. Jazakumullahu khairal jasa. Perlu saya informasikan bahwa pada saat gelar perkara Ahok, Mas Krisna, Ustaz Heri, Ustaz Husein, kebetulan saya termasuk salah satu yang diundang di dalam gelar perkara tersebut pada hari Selasa. Nah, di situ kita sudah sampaikan kepada pimpinan sidang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kabar Reskrim daripada Mabes Polri. Dari gelar perkara yang digelar sejak pagi sampai sore hari,
dari kekuatan kelengkapan saksi, kekuatan bukti, kemudian juga pernyataan daripada petugas laboratorium forensik Mabes Polri, itu semua sudah tidak bisa dipungkiri bahwa Ahok memang sangat meyakinkan telah menistakan agama. Nah, setelah itu kita sampaikan bahwa selesai gelar perkara ini, kami berharap kepada Mabes Polri, khususnya Reskrimnya, untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka dan langsung ditahan. Nah, kenapa kita minta untuk langsung ditahan? Sebab ada 5 perkara yang harus menjadi perhatian Mabes Polri dalam hal ini. 1, bahwa Ahok itu berpotensi melarikan diri, walaupun sudah dicekal oleh Mabes Polri. Jadi posisi Ahok saat ini dengan punya akses, punya kawan, kemudian banyak konglomerat-konglomerat yang menjadi pelindung dan pendukungnya, banyak juga yang punya pesawat-pesawat pribadi, kapan saja dia bisa melarikan diri. Jadi jaminan apa kalau Mabes Polri mengatakan dengan cekal cukup dia tidak akan melarikan diri? Itu pertama. Nah, yang kedua, Ahok juga berpotensi untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti. Walaupun Mabes Polri sudah mengatakan barang bukti sudah kami sita, sudah kami amankan. Tapi ada barang bukti otentik yang sangat prinsipil, yang justru sampai saat ini harus dilindungi oleh Mabes Polri. Yaitu studio daripada situs resmi Pemprov DKI. Yang pertama kali mengupload pidato Ahok di Pulau Seribu. Ini kan belum ada dalam kekuasaan Mabes Polri. Sehingga kalau Ahok ini tidak ditahan, dengan segala akses yang dimiliki oleh Ahok, dia bisa menghilangkan barang bukti. Jadi studio itu adalah upload pertama? Upload pertama, bukan Buniani. Bukan, itu yang mengupload pertama ke YouTube. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Ahok ini juga berpotensi untuk mengulangi perbuatan. Nah, dari mana kita bisa katakan berpotensi untuk mengulangi perbuatan? Dari karakternya. Karakternya yang suka ngomong sembarangan, ngomong seenaknya, arogannya. Nah, buktinya, jam 10 pagi pada hari Rabu ya, Ahok itu dinyatakan sebagai tersangka, itu siangnya di salah satu televisi luar negeri sudah membuat lagi pernyataan yang menistakan ulama. Bahwa peserta aksi bela Islam 411 per orangnya dibayar 500.000. Ya termasuk para habaib dan ulamanya dong. Nah, ini sudah kita ingatkan ke Mabes Polri. Orang ini berpotensi mengulangi perbuatan pidana. Karena itu kita minta untuk ditahan. Dan semakin meruncingkan suasana. Betul. Nah, ada lagi yang keempat. Di mata kami, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Ahok ini adalah kesalahan dalam kategori luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dilakukan oleh seorang pejabat pabrik. Kemudian telah menimbulkan kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional. Nggak sampai di situ. Juga berdampak luas yang menyebabkan terjadi demo di mana-mana. Ditambah lagi telah menimbulkan korban. 200-an luka, ada 2 yang meninggal dunia. Bahkan dari pihak kepolisiannya sendiri kan di dalam menangani demo di berbagai tempat juga banyak luka. Nah, ini yang kita sampaikan kepada Mabes Polri. Jadi dengan demikian, apalagi ditambah lagi bahwa pelanggaran yang dilakukan Ahok ini berpotensi memecah belah daripada NKRI. Nah, faktanya kan ada demo-demo tandingan yang sebetulnya nggak selaras, nggak sejalan dengan pokok persoalan. Tapi itu sengaja diciptakan dan itu membahayakan daripada persatuan kesatuan NKRI. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang kelima. Sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, setiap tersangka terkait pasal 156A KUHP tidak ada yang tidak ditahan. Semua ditahan. Dan itu sudah kita sampaikan ke Mabes Polri. Mana yang tidak ditahan? Permadi SH pernah dituduh tersangka di dalam pasal 156. Ketika wayang menjadi dalang. KUHP langsung ditahan. Bahkan ditahan sebelum diperiksa. Iya. Nah, kemudian kasus Lia Aminuddin yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Kasus Ahmad Musodek yang mengaku sebagai nabi. Kasus Yusman Roy yang mengajarkan sholat dengan bahasa Indonesia. Dua bahasa. Kemudian masih ada lagi kasus Gavatar yang belakangan ini terjadi. Ini semua merupakan kasus 156A. Begitu mereka dijadikan tersangka, langsung ditahan. Nah, sehingga kita pertanyakan, kenapa untuk Ahok kok ada perbedaan? Ini kan diskriminasi dalam hukum. Nah, ini kalau dibiarkan menjadi presiden buruk ke depan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi,
Kenapa kita berkeras supaya Ahok tetap ditahan? Supaya tidak menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum di NKRI ke depan, di kemudian hari. Nggak boleh ada diskriminasi di dalam penegakan hukum. Nah, ini yang menyebabkan kami melihat Ahok tidak cukup hanya sampai tersangka, tapi harus ditahan. Nah, ditambah lagi satu lagi. Semua kasus 156A KUHP yang digelar di pengadilan, tidak ada satupun terdakwahnya yang tidak dipenjara. Jadi kenapa mesti nunggu Ahok di penjara nanti? Dari sekarang ditahan, dipercepat gelar perkara pengadilannya, setelah itu divonis dia sudah ada di penjara. Jadi dia tidak punya kesempatan melarikan diri, dia tidak punya kesempatan menghilangkan barang bukti, dia tidak punya kesempatan mengulangi perbuatannya kembali, dan setimpal karena ini merupakan peristiwa luar biasa, sekaligus penegakan keadilan. Jadi tidak ada diskriminasi di dalam penegakan hukum. Nah, itu kurang lebih jawaban yang kita sampaikan kepada penanya tadi. BEP 156A itu kan hampir selalu merujuk fatwa MUI. Ya. Nah, jadi begini. Pasal 156A KUHP itu lahir itu dari PNPS nomor 1 tahun 1965. Nah, jadi memang ada urutannya. Nah, di dalam penerapan 156A tersebut itu ada tuntunan yang selama ini digunakan oleh negara. Jadi apapun yang disebut penodaan suatu agama, maka untuk menetapkan itu penodaan atau bukan akan dirujuk kepada lembaga tinggi agama yang bersangkutan. Umpamanya kalau yang dinista itu agama Kristen, umpamanya Protestan, merujuknya ke PGI. Kalau yang dinodai itu agama Katolik, umpamanya tentu ke KWI. Nah, kalau yang dinodai adalah agama Islam, tentu ke MUI. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi rujukan resmi negara. Protapnya begitu. Begitu. Nah, karena itu kemarin saat gelar perkara, saya protes keras. Saya protes keras kepada Mabes Polri dalam gelar perkara. Saya katakan, Anda menghadirkan saksi-saksi ahli agama yang Anda arahkan untuk menilai sikap keagamaan MUI, bukan pada tempatnya. Jadi jangan saksi-saksi ahli agama ini di dalam penyelidikan itu ditanya oleh penyidik, ya kan? Bagaimana menurut Anda fatwa ini? Bagaimana kuatnya? Bagaimana lemahnya? Bagaimana benarnya? Jadi saksi ahli agama disuruh menilai fatwa MUI. Nah, ini namanya upaya delegitimasi daripada fatwa MUI. Dan perlu saya ingatkan, itu yang dikeluarkan MUI kemarin bukan fatwa, tapi sikap keagamaan yang jauh lebih kuat daripada fatwa. Lebih tinggi dari fatwa. Nah, kenapa dia lebih tinggi? Karena fatwa MUI itu hanya produk satu komisi di dalam tubuh MUI, yaitu komisi fatwa. Sedangkan sikap keagamaan ini merupakan produk semua komisi dan seluruh pimpinan MUI. Nah, sehingga tidak salah manakala Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku pimpinan MUI mengatakan kepada Reskrim Mabes Polri bahwa sikap keagamaan MUI lebih tinggi dan lebih kuat ketimbang fatwa MUI. Nah, dan kita protes juga, lalu berkena dalam rangka untuk mendelegitimasi daripada sikap keagamaan MUI, sampai Reskrim Mabes Polri ini mengundang salah seorang syekh, yaitu dari Darul Ifta di Mesir. Itu kita protes. Ada apa mendatangkan mereka? Karena kita mendapatkan keterangan dari KBRI yang ada di Kairo, Mesir, bahwa kedatangan si syekh ini atas permintaan reskrim. Ini konfirm. Nah, nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, karena itu kita protes. Kenapa? MUI ini di dalamnya menghimpun ulama dan cendekiawan di berbagai disiplin ilmu dari berbagai elemen bangsa, dan ilmu mereka mumpuni. Mereka banyak yang berkualitas dunia. Ditambah lagi mereka lebih mengerti persoalan keindonesiaan. Sudah kualitasnya dunia, mengerti persoalan Indonesia, tentunya lebih mesti dikedepankan dong. Bukan kita merendahkan kemampuan syekh yang berasal dari Darul Ifta, bukan. Tapi ada satu persoalan internal bangsa Indonesia yang orang luar nggak boleh ikut campur. Dan itu bisa menjadi fitnah. Nah, makanya kita sebut dalam gelar perkara, kalau Anda lakukan itu, berarti Mabes Polri mengadu domba ulama. Nah, kalau Anda nggak mau disebut mengadu domba ulama, itu batalkan. Nggak boleh dia menjadi saksi. Itu yang kita minta. Yang kedua, saksi-saksi ahli agama ini, silakan Anda tanyakan soal tafsir Maidah 51, silakan Anda tanyakan soal makna aulia, dan lain sebagainya. Tapi jangan ditanya untuk menilai fatwa MUI.
Itu kan namanya upaya mendelegitimasi daripada fatwa MUI. Itu bukan kapasitasnya. Makanya waktu saya ditanya, Habib Rizik, bagaimana menurut Anda tentang sikap keagamaan MUI? Saya jawab, saya tidak punya kapasitas untuk menilai. Karena bagi saya, MUI itu adalah satu lembaga resmi yang menjadi rujukan resmi negara. Sebab kalau pendapat Ro'yun Fardi, Ro'yun Saksi, pendapat pribadi saya, digunakan untuk mengeliminir atau untuk menganulir ijtima' jama'i yang dikeluarkan oleh MUI, ini berbahaya. Ini akibatnya nanti ke depan MUI tidak diakui lagi sebagai satu lembaga rujukan resmi dalam persoalan-persoalan penodaan agama. Itu yang kita tolak. Tidak kredibel lagi. Nah, ini kan berbahaya. Saya tidak katakan MUI itu maksum. Saya tidak katakan MUI itu tidak punya salah. Tapi dalam persoalan ini, MUI dilindungi oleh undang-undang sebagai rujukan resmi negara di dalam kasus penodaan agama. Ya kita hormati dong. Nah, ini kan udah ketetapan negara kan seperti itu. Yeah. Nah, sehingga kenapa saya keberatan untuk diminta untuk menilai? Saya tidak mau kredibilitas MUI ini dirusak dalam rangka untuk delegitimasi MUI itu sendiri, dan itu akan merugikan semua umat Islam. Karena selama ini pihak kepolisian dalam kasus penodaan agama selalu meminta fatwa MUI. Dalam kasus Lia Aminuddin mereka minta fatwa MUI. Dalam kasus Aris Wendo mereka minta fatwa MUI. Dalam banyak kasus mereka minta fatwa MUI. Tapi anehnya begitu dalam kasus Ahok, justru mereka ingin mendelegitimasi daripada fatwa MUI. Ada apa? Nah, itu yang kita protes dalam gelar perkara yang digelar resmi di Mabes Polri. Nah, baik. Oke, ini Assalamualaikum Habib. Saya ingin bertanya, kami berminat datang nanti di 212. Cuman tenisnya bagaimana di sana? Karena katanya tidak boleh sholat di jalanan. Tenisnya bagaimana untuk bisa ke sana? Terima kasih. Jadi dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI sampai hari ini kami masih sepakat bahwa kami akan menggelar aksi di sepanjang Sudirman Tamrin. Nah, kemudian kita kan sudah mendengar pernyataan dari Mabes Polri, dari Polda Metro juga, yang mereka mencoba untuk melarang. Ini kita protes. Kita sudah protes secara resmi. Karena yang kami ajukan ke pihak kepolisian adalah unjuk rasa. Unjuk rasa itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Tidak ada satu institusi pun di Republik ini, eksekutif, yudikatif maupun legislatif, yang berhak untuk melarang warga negara berunjuk rasa atau mengemukakan pendapat di depan umum. Bahkan di pasal 18 ayat 1 dan 2 dari undang-undang tersebut itu disebutkan secara eksplisit, yang maknanya bahwa barang siapa yang melarang atau menghalang-halangi dengan kekerasan warga negara yang menyampaikan pendapat di depan umum dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau presiden yang melarang orang berunjuk rasa, presiden diancam 1 tahun penjara. Kalau Kapolri yang melarang unjuk rasa tersebut, Kapolri diancam 1 tahun penjara. Ini bisa kita perkarakan ke pengadilan. Ini bukan persoalan kecil. Nah, maka itu kalau pihak Mabes Polri atau Polda Metro punya keberatan menyangkut agenda acara aksinya, sebaiknya kita diskusikan. Kita komunikasikan. Bukan teriak-teriak di media, ya kan? Oh, teriak-teriak di media, ini nggak boleh, ini dilarang, ini melanggar ketentuan, ini melanggar ketertiban umum. Jelaskan kepada kita yang dilanggar yang mana, pasal yang mana, ayat yang mana, ketentuan yang mana, kan mesti jelas. Nah, itu nggak bisa kita ketahui kalau kita tidak buka komunikasi. Nah, maka itu kita ajak Mabes Polri maupun Polda Metro, apa keberatan Anda? Ayo kita duduk bareng. Nah, kalau mereka melarang, kenapa dilarang? Kalau betul kami melanggar undang-undang, kami akan balik ke undang-undang. Jadi kita tidak akan melanggar undang-undang. Jadi tolong kasih tahu kami yang dilanggar yang mana. Nah, kan sebagai pengayom, polisi ini kan pengayom. Mestinya kan dipanggil yang mau demo. Ayo dipanggil sini. Kau jangan begini ya. Ini salah nih. Kau harusnya begini. Kalau ini benar. Itu yang kita tunggu. Rencana mihrab nanti di mana, Bib? Kalau sholat Jumat di Ya, kalau sholat di HI itu kebetulan mihrabnya itu kan menghadap ke arah Tanah Abang. Jadi justru
itu dari mulai Semanggi sampai Patung Kuda bahkan sampai istana itu menjadi soft berbaris karena memang mihrab kiblatnya ke arah sana. Iya. Saya pikir itu cuma soal teknis. Itu bisa kita kerjakan dengan mudah di lapangan. Nah, cuman sekarang yang lebih gawat lagi, komunikasi tidak dibangun, tahu-tahu kita dituduh makar. Nah, ini kan jadi persoalan makin serius. Nah, kita mau tanya makarnya di mana? Nah, kalau memang ada rapat-rapat yang kami buat merencanakan makar, tolong sebutkan kapan rapatnya, di mana, hari apa, putusan rapat itu bagaimana? Siapa pesertanya? Siapa pesertanya? Sebutkan. Kalau memang ada, tangkap. Mungkin yang dimaksud makar siang, Bib. Jadi ibu-ibu ngumpulin makanan gitu, jadi kita makar siang sama-sama. Ya. Nah, jadi saya mengharap begini, saya mengharap ke depan ini kan kita masih punya waktu cukup panjang. Nah, saya minta kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, ayo kita duduk bareng. Nah, apa maunya mereka, apa maunya kita, yang penting mereka tidak melakukan intimidasi. Kalau mereka melakukan intimidasi, kita lawan. Kalau mereka ingin melanggar hak-hak kita sebagai warga negara, kita melawan. Nah, tapi kalau mereka mengayomi kita supaya kita ini menggunakan hak berunjuk rasa dengan benar, tentu kita terima. Nah, kita kan nggak mau juga kan menjadi warga negara yang melawan hukum. Kita ini kan temanya kan tegakkan hukum, tegakkan kedaulatan hukum Republik Indonesia. Masa kita melanggar hukum? Nah, kita nggak punya niat untuk itu. Nah, cuman kita minta sebagai pengayom pihak kepolisian, ayo kita dialog, ayo kita komunikasi, ayo kita duduk bareng. Saya pikir ya, mudah-mudahan ini melalui Rasil, seruan ini kita sampaikan, mudah-mudahan bisa didengar oleh mereka, besok atau lusa, kita terbuka untuk dialog. Di mana salah kita, di mana kekurangan kita, tolong kasih petunjuk, bagaimana? Tapi kalau kemudian ada intimidasi, ada posko-posko yang ditekan, ada posko-posko yang dilarang, ada perusahaan-perusahaan angkutan yang diancam mau dicabut, yaitu izinnya. Kalau membawa demo itu melanggar undang-undang, itu akan kita proses dan itu akan kita lawan secara hukum. Nah, kita ini sekarang lagi berjuang untuk menegakkan hukum. Nah, kalau kemudian ternyata aparatnya ingin melanggar hukum, ya tentu kita akan lawan secara hukum supaya yang bersangkutan kembali dalam koridor hukum. Ustaz, saya izin Mas Yusna. Dalam sepanjang sejarah ini kan, terutama untuk yang 212, Ustaz, sudah mulai bermacam-macam perspektif fatwa. Ada yang sholat Jumat di jalanan itu haram. Ada yang bid'ah karena Rasulullah tidak pernah melakukan. Ada yang tidak pernah mengeluarkan fatwa, tiba-tiba mengeluarkan fatwa. Ada yang harusnya cuma memberikan saran, tiba-tiba mengeluarkan keputusan. Dalam sejarah peristiwa-peristiwa seperti ini kayaknya berulang juga, Ustaz. Ada fatwa yang sengaja diproduk oleh kekuasaan dan kepentingan. Sesuai pesanan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat di Al-Azhar dulu ada Syekh Hafidh Quran, Profesor, Doktor. Ditanya oleh seseorang yang punya kepentingan, kira-kira bagaimana pendapat Anda Syekh masalah ini? Si Syekh mengatakan, inti awiz hatharrimu wal hathalilu. Inti menghalalkan apa mengharamkan? Sesuai order. Anak indi adillatuh. Saya punya dalilnya masing-masing. Dan selalu memang ulama-ulama su ini selalu mereka bekerja sesuai dengan pesan. Oleh karena itu fatwa yang keluar menyatakan bahwa salat Jumat di tempat-tempat semacam ini merupakan satu hal yang haram, kita kan tahu bahwa al-hurmah, pengharaman, begitu pula al-hilyah itu merupakan hukum. Dan hukum ini berasal dari Allah. Kalau mereka mengatakan bahwa ini haram, maka dengan sendirinya mereka harus membawa bukti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Jangan sekali-kali dengan mudah kalian untuk mengada-adakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalian dengan mudah mengatakan ini halal, ini haram. Semuanya dengan kebohongan yang kalian atasnamakan Allah. Dan mereka-mereka yang berani mengada-adakan kebohongan dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan selamat. Karena ini menyangkut wewenang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri tidak punya hak. Di mana Nabi
hanya menyampaikan, melaksanakan perintah Allah dengan penuh amanat, tidak menambahkan sesuatu, tidak mengurangi. Sampai Allah mengatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hendaklah kau putuskan sesuai dengan hukum yang Allah turunkan, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka, dan waspada, jangan biarkan mereka memalingkan kamu walaupun hanya dari sebahagian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi peran Nabi menyampaikan amanat Allah dengan penuh ketulusan, dan dia tidak mengada-adakan dari dirinya sendiri. Lalu bagaimana ulama punya hak yang lebih daripada Nabi sendiri? Yang mengherankan, mereka yang mudah memberikan fatwa ini, mengatakan ini haram, yang jelas-jelas haram mereka halalkan. Contohnya, mengundang non-muslim datang masuk ke dalam masjid berjabat tangan dengan wanita, kan jelas-jelas merupakan hal yang diharamkan. Nah, yang mengatakan bahwa ini haram, mereka yang melakukan perbuatan seperti ini. Bahkan yang lebih dahsyat lagi mereka lakukan. Kalau berkaitan dengan sholat Jumat, kalau memang masjid nggak mungkin menampung, apakah dipaksakan dalam masjid? Seperti samudra dimasukkan dalam botol kan mustahil. Mau tidak mau, tempat yang luas, dan kata jumu'ah dalam bahasa Arab itu diambil dari kata jamaah. Maksudnya, sholat yang bertujuan untuk menyatukan umat hingga mereka diperintahkan meninggalkan musola-musola mereka. Seperti para sahabat meninggalkan musola mereka, berkumpul di Masjid Jami' Nabawi. Nah, sekarang hanya berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat. Kalau seandainya ada tempat yang bisa menampung umat yang begitu besar, why not? Betul enggak? Jadi ini masalah diada-adakan, fatwa yang dibuat, fatwa yang memang disiapkan dengan tujuan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan seperti tadi yang kita nyatakan bahwa memang orang-orang yang bekerja seperti ini amat banyak. Dan di sini orang-orang yang beriman dengan sendirinya diuji kesabaran mereka, ketulusan mereka, dan orang-orang yang di bawah juga yang berhati tulus tidak akan dengarkan fatwa-fatwa semacam ini yang mereka anggap hanya keluar dari mulut-mulut orang-orang yang memperdagangkan agama dengan harga yang murah. Harga fatwa paling mahal itu berapa, Ustaz? Macam-macam sesuai dengan pesanan. Dan saya ingat ada sebuah kisah menarik ini. Biar para pendengar termasuk juga mungkin aparat kepolisian biar dengar ya. Ada satu orang pegawai PLN yang cukup tinggi di Bandung. Saya sudah lupa namanya siapa. Datang bersama beberapa ustadz. Datang ke rumah, saya kembali dari Mesir mungkin kira-kira kurang lebih 25 tahun yang lampau. Dia bercerita tentang pekerjaan dia di PLN, dan sumbangan-sumbangan dia, infak dia begitu banyak. Saya tanya dari mana? Nanti kalau gaji dia nggak mungkin. Dia mengatakan bahwa saya ini ya dengan kesepakatan yang kita buat dengan pengusaha-pengusaha, konglomerat ini, yang mempergunakan listrik negara, mereka tidak bayar semuanya. Mereka bayar mungkin hanya 10%, 20%, selebihnya dibebaskan. Kemudian ada kesepakatan antara pengusaha-pengusaha ini dengan pejabat PLN tersebut. Lalu saya tanya, kok kenapa kamu lakukan? Dia bilang daripada orang lain yang mengambil, mendingan kita ambil untuk dana perjuangan. Saya tanya, dasarnya apa? Dasarnya kalau ada uang haram bercampur dengan yang halal, kita keluarkan 20%, maka yang lainnya semua halal. Saya bilang, siapa yang berikan fatwa? Karena di sebelahnya ada berapa ustadz nih yang selalu menyenangkan orang-orang seperti ini supaya ada bagi hasil kan? Artinya si pejabat mengambil, ustadz sama ulamanya juga ikut menerima bahagian. Yang kesian, ulama-ulama ini hanya menerima sedikit yang berjatuhan dari meja-meja mereka, tapi yang paling besar tanggung jawabnya siapa? Ulama. Sedang mereka hanya mendapatkan futatal ma'idah allati tatasaqat minal ma'idah. Itu kan menyedihkan sekali. Lalu saya tanya, kamu punya dasar fikih dari mana? Itu fatwa tadi dikeluarkan betul menurut sebahagian mazhab. Kalau kamu melihat harta kamu bercampur dengan yang haram, kamu tidak tahu berapa jumlah yang haram. Kalau jumlahnya tidak terlalu besar, keluarkan 20%. Tapi kalau semuanya haram, wajib kamu keluarkan. Jadi apa yang kamu lakukan ini perbuatan dosa. Kamu sudah mencuri, kamu melakukan pembenaran dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Apa bedanya kamu dengan orang-orang di luar Islam? Jadi kalau kita lihat fatwa-fatwa seperti ini, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Mesir,
termasuk di Saudi Arabia. Kita saksikan bagaimana ulama-ulama mereka di saat diminta, mereka mengeluarkan fatwa untuk kepentingan-kepentingan politik. Bahkan ada di antara mereka yang diancam. Nah, kita berharap mudah-mudahan umat Islam Indonesia ini betul-betul menjadi dewasa, berakal sempurna, dengan adanya kebohongan-kebohongan dan ulama-ulama su yang kita ketahui perilaku mereka selama ini. Insya Allah ulama-ulama yang saleh akan tampil ke depan. Oleh karena itu kita berharap Habib Rizik bukan hanya sebagai imam besar FPI, kita ingin berharap menjadi imam besar kaum muslimin di Indonesia. Amin. Supaya beliau memimpin dan memberikan fatwa dengan legitimasinya yang didengar langsung oleh siapa? Kaum muslimin. Oleh kaum muslimin. Jadi seandainya beliau sebagai imam besar kaum muslimin yang diterima dan dibayat oleh umat, setiap fatwa yang keluar dari beliau dengan sendirinya, pasti beliau di belakangnya ada dewan-dewan fatwa yang menemaninya. Setiap fatwa yang keluar itu sifatnya mulzim, harus untuk ditaati, supaya menghindari dari kekacauan yang bermacam-macam dan menghindari juga mereka-mereka di kalangan amatir-amatir nih yang tahu-tahu memberikan fatwa padahal tidak punya latar belakang pemahaman agama sama sekali. Bahkan mereka terbukti orang-orang yang telah menunjukkan diri mereka orang-orang yang murtad dari Islam dengan tulisan-tulisan mereka yang jelas-jelasan. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini merupakan satu bidayah yang baik bagi kita, dan jangan lupa bahwa perjuangan ini merupakan perjuangan Allah. Oleh karena itu sebagai ulasan terakhir dari apa yang saya sampaikan tadi, Allah berfirman pada akhir surat As-Saff yang mengharuskan kita bersatu, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Jadi kita lihat, wahai orang yang beriman, jadilah kalian ansar-ansar Allah, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan, bukan untuk etnik, tapi untuk Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan pada kita. Oleh karena itu pekerjaan yang kita lakukan semata-mata untuk Allah akan kembali manfaatnya untuk umat seluruhnya. Sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada para pengikutnya, jadilah kalian sebagai ansor, siapa yang siap untuk menjadi ansor-ansorku, membela kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Para hawariyin, pengikut setianya, mengatakan kami adalah ansor. Maka sekelompok dari Bani Israel beriman menyambut seruan Al-Masih. Sebahagian lagi ingkar, tapi pada akhirnya yang beriman dimenangkan oleh Allah. Dan insya Allah apabila betul-betul kita tulus, bersabar, bertakwa, berjuang di jalan Allah, menjadi ansor-ansornya, insya Allah Allah akan satukan kita lagi. Bukan lagi dengan nama-nama kelompok, golongan-golongan yang kecil, tapi insya Allah bersama Islam dan kaum muslimin. Dan insya Allah Habib Rizik kita menjadi imam besar bagi kaum muslimin bersama-sama insya Allah. Mungkin ada sedikit ini penjelasan yang luar biasa dari Ustadz Husein menyangkut fatwa tadi. Iya. Saya hanya ingin mengingatkan, di Indonesia ini kan mayoritas mazhab yang dianut adalah mazhab Syafi'i. Nah sekarang saya ingin bacakan yaitu kalam Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz keempat halaman 51. Beliau mengatakan, qala al-ashab wa la yustaratu iqamatuha fi masjidin walakin tajuzu fi sahatin makshufatin bisyart an takuna dakhilatan fil qaryati aw al baldati ma'dudah fi khittatiha. Jadi di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, qala al-ashab, telah berkata atau berpendapat al-ashab, yang dimaksud al-ashab di sini adalah para ulama mazhab Syafi'i. Jadi wala yustarat iqamatuha fi masjidin, tidak disyaratkan mendirikan Jumat itu di masjid. Walakin tajuzu fi sa'atin maksyufah, tapi boleh dilaksanakan sholat Jumat itu di tempat yang terbuka, bisyarat, tapi dengan syarat antakuna dakhilatan fil qaryah awil baldah. Tapi tempat terbuka tersebut harus ada di dalam kota atau di dalam desa. Maksudnya bukan di padang pasir. Nah sekarang kita tanya, itu bundaran HI itu di dalam kota, di dalam desa, atau di padang pasir dia? Kayaknya pusat kota. Ada di pusat kota. Nah jadi berdasarkan pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, itu dibolehkan. Nah cuman memang yang jadi persoalan sebetulnya bukan pada soal sholatnya. Jadi kalau soal sholat Jumatnya dilaksanakan di Jalan Sudirman Tamrin, prinsip sholatnya boleh. Tidak ada perbedaan itu ke dalam mazhab Syafi'i.
Tapi yang jadi persoalan adalah mengganggu ketertiban umum atau tidak. Nah, itu yang mesti dibahas. Betul. Nah, kalau dia mengganggu ketertiban umum, tentu kan nggak boleh. Kalau dia tidak mengganggu, kan hukum bolehnya nggak berubah. Nah, sekarang kita bicara soal ketertiban umum. Nah, ketertiban umum ini kembali kepada kebijakan penguasa, kebijakan pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Kalau kepolisian mengambil kebijakan untuk melakukan rekayasa pengalihan lalu lintas dengan menutup Sudirman Tamrin dari kendaraan seperti acara Car Free Day, tentu menjadi tidak mengganggu ketertiban umum. Bisa dihindari gitu. Bisa dihindarkan, tidak ada mengganggu ketertiban umum. Nah, buktinya Car Free Day bisa. Boleh. Hari Minggu ditutup. Betul. Bahkan pada saat Jokowi dulu menang, waktu jadi presiden, itu dibangun ada 16 panggung. Sepanjang Sudirman Tamrin, ada panggung dangdutnya, ada panggung bandnya, ada panggung, macam-macam dibuat panggung. Habib masih ingat aja tuh. Artinya begini, kalau panggung-panggung ini bisa dibuat, dibolehkan, ini kan kembali kebijakan kepolisian. Polisi punya wewenang. Nah, begitu juga dalam soal ini. Jadi kita nggak usah berdebat, kita musyawarah aja. Jalan keluarnya bagaimana? Nah, ini kalau umat ini datang membludak daripada mereka tidak teratur, daripada mereka tidak terkendali, kan nanti madaratnya lebih besar kalau mereka tidak terkendali. Nah, untuk mereka bisa terkendali, ayo kita duduk bersama. Kalau disepakati untuk dipakai Sudirman Tamrin, ya lalu lintas bisa direkayasa, ketertiban umum tetap terjaga. Nah, jadi persoalannya sebetulnya bukan pada fatwa soal sholatnya. Kalau sholatnya nggak usah diperdebatkan lagi. Mau ngapain bikin fatwa baru? Di kitab fikih sudah ada kok. Betul. Begitu. Nah, jadi kita atur ketertiban umum. Kita atur ketertibannya. Jangan proyek ini bicarain. Ini ada proyek soal ini. SMS yang masuk banyak banget. Oke, assalamualaikum Rizik. Waalaikumsalam. Ya Habib, kami mendengar kabar bahwa Habib Rizik dan Ahmad Dhani akan dipanggil atas alasan menghina presiden. Apa betul? Ya Habib, kami tidak bisa berbuat, hanya doa selalu untuk engkau. Wahai kekasih Allah, minta maaf ya Habib. Ya. Jadi memang ada surat panggilan dari kepolisian tertuju kepada saya dan Haji Munarman juga, Ustadz Bakhtiar Nasir juga. Panggilan itu sebetulnya sebagai saksi. Cuman yang jadi persoalan, pada saat polisi mengirim surat panggilan tersebut, tidak disebutkan terlapornya. Nah, mestinya kan disebutkan, kami ini mau dijadikan saksi dengan terlapor siapa? Si A, si B, atau si C. Nah, karena terlapor tidak ditulis, maka kan menimbulkan asumsi. Jangan-jangan di ujungnya kita yang jadi terlapor. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, tapi memang sampai saat ini yang dilaporkan dengan pasal 207 penghinaan kepada penguasa adalah Ahmad Dhani. Nah, cuman apakah kami akan dijadikan saksi dalam kasus Ahmad Dhani? Wallahu alam, karena dalam surat panggilannya nggak disebutkan. Nah, mestinya disebutkan. Nah, tapi kita juga sudah komunikasi, kita sudah kirim banyak advokat ke Polda Metro, juga ke Mabes Polri, kita duduk bersama. Kenapa persoalan ini kok jadi melebar? Kita kan lagi fokus dari soal Ahok menistakan Al-Quran. Nah, kita minta ini jangan dilebarkan ke Buniani, dilebarkan lagi ke Ahmad Dhani, nanti mau dilebarkan ke siapa lagi. Saya pikir dengan melebarkan masalah tersebut, ini bukan masalah menjadi beres, malah masalah menjadi ruwet. Nah, maka itu kita minta urusan Buniani, urusan Ahmad Dhani, stop. Udah nggak usah diteruskan, kita fokus saja penegakan hukum kepada satu persoalan. Nah, jadi begitu. Tapi sampai hari ini memang kita belum memenuhi panggilan tersebut. Seharusnya tadi saya dipanggil, kita kirimkan kabar bahwa kita hari ini terlalu sibuk karena banyak pertemuan dalam rangka aksi 212 ini, dan kita minta waktunya diundur. Tapi sebetulnya yang kita minta bukan hanya diundur waktu, kita minta ini kasus ditutup, nggak usah diperpanjang lagi. Nanti akhirnya menjadi ruwet. Nah, kalau kita ingin persatuan kesatuan negara Republik Indonesia ini, jangan menimbulkan masalah yang nggak perlu. Nah, itu tapi yang kita melihat begini, ketika ada komunikasi ingin meredam, artinya mencari titik temu. Di lain pihak kita melihat kasus-kasus ini tetap diusut, dimunculkan 1, 2, 3, seolah-olah kan tidak ada tawaran yang menyejukkan ya, Beb. Nah, itu tadi, makanya sampai hari ini komunikasi itu belum terbangun. Walaupun kita sudah coba. Kita kan juga punya tim pengacara yang kita kirim ke Mabes Polri, kita kirim ke Polda Metro.
Tapi saya yakin, insya Allah dengan acara kita malam ini dirhasil, Amin. saya himbau Mabes Polri maupun Polda Metro, ayo kita duduk sama-sama. Kita buka komunikasi dulu lah. Kita buka komunikasi, setelah itu kita duduk bersama. Mana masalah yang bisa diselesaikan dengan musyawarah, mana masalah yang harus diselesaikan dengan proses hukum, mana masalah yang sebetulnya bisa kita mencari solusinya, kayak tadi soal ketertiban umum, itu soal kebijakan internal Polri itu. Nggak usah sampai dibesar-besarkan dengan isu makar lah. Nah ini saya pikir terlalu berlebihan. Pembelokan ya. Karena Rasil siap menyediakan kopi dan roti Maryam. Jadi kelihatannya menarik sekali nih. Anda teringat kejadian di Saudi Arabia. Satu teman kita berangkat ke Saudi kerja sebagai supir. Ketika dia berhenti di lampu merah, ditabrak oleh warga Saudi dari belakang. Begitu polisi datang, yang disalahkan Pendatang. supir kita yang berhenti. Dia bilang, saya sedang berhenti di lampu merah. Dosa saya apa? Kalau kamu nggak datang ke Saudi, nggak mungkin terjadi tabrakan. Jadi kok diputar ke sana kemari seperti Bunyai dan lain sebagainya. Ini kan masalah jelas-jelas sebuah penistaan. Seharusnya yang dibicarakan secara objektif hal yang menyangkut hal ini jangan dibawa ke sana kemari. Kalau mau dibawa ke sana kemari, pada akhirnya disalahkan Tuhan nanti. Betul nggak? Pada akhirnya disalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan-kapan saya pengen ngumpulin anekdot Ustaz Husain. ini anekdot berarti. Ini soal Bunyani ini kan sekarang ada anekdot juga. Iya. Jadi Bunyani ini diumpamakan seseorang yang lagi meneriakkan maling. Iya. Ada maling. Polisi datang. Bukan maling yang ditangkap, Bunyani yang ditangkap. Bunyani banyak Pak Bos yang ditangkap. Ya gara-gara kamu teriak maling, masyarakat jadi resah. Oke, Kan mestinya maling yang ditangkap, bukan Bunyani yang ditangkap. Tambah satu anekdot dari Habib. Ketularan Ustaz Husain. Jadi kita doakan mudah-mudahan, dan saya yakin nih, Bapak Kapolri kita nih Pak Tito punya nurani. Insya Sekarang Allah. nuraninya ini betul-betul sedang diuji, dan kita doakan mudah-mudahan nurani menjadi penerang bagi Polri, Amin, begitu amin, pula amin. TNI-nya, begitu pula wakil rakyatnya. Jadi yang perlu kita perhatikan bagaimana meluruskan kehidupan bangsa kita, memperbaikinya, dan jangan membiarkan para perusak, para penggarong, demikian pula mereka yang bekerja untuk kepentingan asing, memecah belah, mengadu domba kita semua, bahkan membalik perjuangan untuk kedaulatan dituduh sebagai makar. Sedangkan mereka yang merusak negeri ini, yang menguasai kekayaan negeri ini, membuat bangsa kita dalam keadaan yang amat-amat menderita, justru kita yang tertuduh seperti yang antum tadi katakan. Jadi kita berharap mudah-mudahan insya Allah kerjasama antara para ulamanya, para aparat TNI-nya, kepolisiannya, kita yang bakal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Amin. dosa kita yang lampau diampuni. Amin. Dan ini sebetulnya pintu surga terbuka buat Polri-nya, buat TNI-nya, buat wakil rakyatnya. Kalau dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan, manusia nggak luput dari kesalahan, saya juga begitu. Ini kesempatan kita taubat, Teks amnesti. memperbaiki bangsa kita. Insya Allah pintu surga akan dikatakan bagi mereka-mereka. Amin, amin, amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Betapa indahnya kalau Pak Tito, Pak Gatot, Disambut Jokowi, Yusuf Kalanya, wakil rakyatnya mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala. Dan tidak perlu khawatir, mereka-mereka ini yang selama ini menjadi dalang di belakang layar, yang melakukan upaya-upaya untuk merusak bangsa ini, insya Allah rakyat akan bersama Anda semua untuk menghadapi mereka. Amin. Betul-betul rakyat akan bersama kalian semua untuk menghadapi mereka dan rela mempersembahkan seluruh hidupnya. Jadi tidak perlu khawatir. Dan kalau Anda pernah berbuat kesalahan di masa yang lampau, melakukan kesepakatan-kesepakatan, atau katakanlah perbuatan-perbuatan yang tidak benar, rakyat akan siap memberikan maaf bagi Anda kalau Anda siap menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini, insya Allah. Sebetulnya Ustaz Husain, kedatangan kita kemarin tanggal 4 November ke istana untuk tujuan itu. Artinya kita dari pihak Seknek sudah diminta, oke, tulis 25 tokoh untuk dialog di istana. Kita sediakan nama-nama tokoh tersebut, baik dari tokoh agamis maupun tokoh nasionalis. Tapi sayang sejuta sayang, begitu kita sampaikan Presiden tidak ada di tempat. Padahal maksud kita mau dialog ini kalau Presiden dengan menteri-menterinya, kita ini para tokoh agama dan nasionalis kumpul, kita berdialog dari hati ke hati. Tentu dialog itu kan harus argumentatif. Betul. Katakan kita mau tanyakan Pak Presiden kenapa begini. Ini kami punya data begini. Kalau beliau bisa jawab dengan baik, mungkin kita yang salah paham selama ini, kan kita minta maaf.
kita bantu kalau beliau memang sudah melangkah dengan benar. Nah, tapi kalau kemudian dari hasil dialog tersebut ternyata memang presiden tidak mampu menjawab, tidak mampu menjelaskan, ternyata terkuat memang beliau salah, kita bantu untuk meluruskannya. Jadi sebetulnya datang kita ke istana ini bukan untuk mencaci maki dia, bukan untuk melengserkannya, untuk membuka pintu dialog. Nah, tapi boro-boro dialog akhirnya sekarang jadi soal kemana-mana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Husain tadi ini didengar oleh semua. Amin. Jadi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko-nya, Menteri-menterinya semua, kami ini bukan musuh Anda. Kami ini bukan musuh negara. Kami ini bukan musuh pemerintahan, bukan musuh TNI, bukan musuh Polri. Kami cinta negeri kami. Betul. Kami cinta yaitu negara ini. Nah, jadi kedatangan kami adalah untuk mencoba memberikan masukan-masukan dalam rangka untuk kebaikan negeri ini. Nah, jadi jangan belum apa-apa dicurigai mau ganti Pancasila, mau robah NKRI, kemudian mau mendirikan negara sendiri, kemudian mau melengsarkan atau anti Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini harus kita hilangkan dari benak kita. Jangan suudzon, yuk kita bangun peradaban dialog. Insya Allah dengan dialog, dengan musyawarah kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, amin, insyaallah. Oke, subhanallah nih SMS yang masuk banyak sekali, WA maupun SMS. Kelihatannya tidak semuanya bisa dijawab. Terima kasih teman-teman dari Magelang, dari Garut, dari Cianjur, dari Batam juga ya. Mohon maaf tidak semua dapat kami bacakan, tapi mudah-mudahan dari uraian tadi terjawab ya apa yang ditanyakan ya. Mungkin terakhir teknisnya bagaimana sana? Apa nggak boleh bawa senjata tajam? Apalagi yang nggak boleh? Ya ini satu pertanyaan yang bagus sekali. Banyak nasi basi, karena takut nasinya diracuni. Iya. Jadi teknis ini memang penting sekali. Pertama kita ingin ingatkan kepada siapapun yang ingin ikut serta dalam aksi bela Islam 3 yang akan datang ini, mereka yaitu wajib berkomitmen bahwa aksi ini adalah aksi ibadah, aksi gelar sejadah, aksi damai, aksi konstitusional. Jadi jangan sampai ada yang datang dari daerah ini punya niat-niat yang di luar daripada ketentuan tadi. Betul. Jadi bahkan aksi ini kita mau katakan bukan lagi aksi damai, tapi aksi super damai. Nah, kenapa kita pakai kata aksi super damai? Karena memang kita sepakati agendanya itu adalah kita gelar sejadah, duduk, baca Quran, zikir, sholawat, doa, kemudian melakukan sholat Jumat, sebelumnya kita dengar khutbah, setelah itu ada tausiah. Kita upayakan bukan orasi, tapi tausiah. Kan beda orasi dengan tausiah. Tausiah yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak memberi ruang sedikit pun juga kepada para provokator. Kepada mereka-mereka yang ingin menunggangi. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa saya harus sholat? Nah, kan ada hadis, Nabi menyampaikan kepada kita semua, kalau kita emosi, kita marah, ambil wudhu. Jangan lupa tuh. Nah, kalau masih marah juga, sholat. Kemudian ada hadis lain menyebutkan kalau kita berdiri marah, disuruh duduk. Kalau duduk masih marah, disuruh tiduran. Jadi, filsafat ini yang kita mau ambil dalam aksi yang akan datang. Kita gelar sejadah, kita duduk, ajak zikir, kan hati tenang. Sehingga tidak mudah untuk diprovokasi. Tidak mudah untuk diprovokasi. Justru kalau kita berdiri, teriak-teriak, jalan ke sana kemari, itu mudah diprovokasi. Nah, belajar dari aksi bela Islam 2 yang kemarin, sempat terjadi letupan, karena memang kan kita ada yang berdiri, ada yang begitu semangat. Nah, belajar dari itu, kita coba sekarang ini kita terapkan kesalahan yang kita lakukan di aksi bela Islam 2, jangan kita ulangi di aksi bela Islam 3. Nah, jadi bukan sekedar, ini sholat bukan sekedar action, bukan mau action-actionan ini, bukan. Tapi betul-betul bagaimana caranya jutaan umat Islam itu turun, tidak terprovokasi. Nah, ini kan perlu ada cara-cara yang kita upayakan. Saya pikir gelar sejadah itu salah satu cara yang insya Allah cukup efektif. Jadi jangan lupa ikhwan dan akhwat, siapkan sejadah yang ringan. Betul. Jangan sejadah yang karpet besar-besar yang bisa dilipat kecil ya. yang Jadi masing-masing bawa sejadah satu aja untuk dirinya. Nah, jadi mereka bawa sejadah, kemudian mereka bawa Al-Quran. Kan nanti kita membaca Al-Quran. Kemudian jangan lupa dalam keadaan berwudu. Nah, nanti kalau soal makanan dan minuman, insya Allah itu kita sudah ada dapur-dapur umum, sudah ada petugas-petugasnya yang akan menyediakan itu, dan itu semua sumbangan umat. Itu semua sumbangan umat. Bahkan ada beberapa ormas
yang sudah membuka dapur-dapur umum dan sudah menyatakan ada yang mau bawa 10.000 bungkus, ada yang menyatakan mau bawa 10.000 kotak. Nah, ini masing-masing kita tandai. Umpamanya kalau dari GNPF nanti kita stempel GNPF, kalau dari FPI ada stempel FPI-nya. Nah, dan bukan sampai di situ saja. Rencananya juga nanti kita bagi-bagi posisi. Umpamanya seperti kemarin para pemuda dari Muhammadiyah menyatakan mereka pengen kumpul di patung kuda dengan sekian ratus ribu daripada jamaahnya. Nah, kemudian nanti saudara-saudara kita dari HTI umpamanya mau ambil posisi di mana? Umpamanya mau ambil posisi di Kebon Siri. Jadi supaya semua terkontrol. Nah, adapun GNPF sendiri akan berada di bundaran HI. Nah, ini dalam rencana. Tapi apakah ini nanti ada perubahan atau tidak, ya tergantung komunikasi yang kita bangun. Kan kita lagi bangun komunikasi ini. Nah, kalau komunikasi ini tidak dibangun, ya kita tetap dengan rencana semula, tidak akan pernah ada perubahan. Nah, karena apa yang kita lakukan ini sama sekali tidak melanggar undang-undang. Nah, saya pikir yang paling, dan betul tadi, jangan bawa senjata. Ini bukan mau perang. Jangan bawa bambu runcing. Nah, ini betul-betul bawa sejadah, bawa mushaf Quran. Bawa bekal untuk dia kalau memang dia punya bekal ya, untuk makannya, untuk minumnya dan lain sebagainya. Dan kalau mereka nanti ada yang sakit perlu obat, kita punya tim medis. Dan kita kerjasama dengan tim Mercy, kemudian kita kerjasama juga dengan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, bahkan kita kerjasama hampir ada banyak puluhan dokter yang bergabung dan ada puluhan ambulan. Jadi ini semua insya Allah suasananya seperti yang kemarin lah, suasana ukhuwah yang luar biasa. Saling bantu, saling menolong. Nah, itu yang akan saya juga ingin mengingatkan ibu-ibu nih, Bib. Jangan hanya makan pagi dan makan siang, makan malam juga siapin. Nah, goalnya nih jam berapa? Goalnya apa? Jam berapa selesainya? Kita mulai dari pagi sampai sore. Kita pemberitahuannya itu rencana kita mulai kita kan kalau ikut undang-undang ya, itu kan dibolehkan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Andai kata pun kita mau kurangi kan bisa dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi memang dari subuh kita sudah bergerak karena khawatirnya kalau datang telat nggak dapat tempat. Jangan-jangan nanti begitu sholat Jumat imamnya di HI, makmumnya di stasiun Senen lagi. Ustaz ya, mau menambahkan tentang pergerakan massa ini, Ustaz harus ngapain, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang Habib Siti disampaikan merupakan satu petunjuk yang indah sekali ya. Dan kalau kita lihat dari ciri-ciri umat Nabi kita Muhammad SAW, pada setiap perjalanan mereka berzikir. Dan betapa indahnya kalau suara serentak bersama-sama. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah, falahul mulk, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa yuhyi, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan tasbih, tahmid, takbir semacam ini biasanya akan membuat hati orang betul-betul penuh kekhusyuan, menjauhkan tipu daya syaitan dan mengundang bala tentara malaikat yang akan memberikan dukungan insyaallah bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Jadi kesimpulannya aksinya memang harus kita berusaha untuk damai biar berkah. Nah, jadi himbauan saya begini kepada setiap peserta aksi besok ini, satu, ikhlaskan niat karena Allah. Jangan ada niat-niat yang lain. Ikhlaskan niat karena Allah. Dan yang kedua, taati komando. Nah, karena manakala kita taati komando, insya Allah semua bisa berjalan tertib. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang tidak boleh lupa, yang ketiga adalah bahwa mereka harus selalu kompak, saling menolong satu sama lain. Nah, justru disitulah dan jaga kebersihan ya. Artinya keindahan itu akan sangat terasa manakala mereka saling membantu satu sama lainnya. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi kepada khususnya pihak kepolisian, Anda tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak ada rencana makar, tidak ada rencana kerusuhan, tidak ada. Kami sangat berhati-hati untuk menggelar aksi ini. Nah, kalau pertanyaannya mungkin, kenapa sih tidak di Istiqlal saja? Kan begitu kan? Betul. Nah, kita mau sampaikan, kita sudah coba 2 kali aksi sholat di Istiqlal. Dan yang paling dahsyat adalah yang aksi kedua, yaitu 4/11. Itu Masjid Istiqlal sudah tidak muat menampung. Masjid Istiqlal yang begitu besar dengan 5 lantai, itu tidak menampung.
Sampai-sampai jamaah yang masih dalam masjid saja, itu sholatnya nggak bisa sujud. Mereka tuh sujud tuh di punggung orang, saking penuhnya. Sementara kesediaan air yang ada di Istiqlal nggak mencukupi juga. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama, memang sudah tidak menampung. Kedua, penyediaan airnya juga sudah tidak mencukupi. Ada lagi yang lebih berbahaya, 3. Dan saya merasakan itu. Maaf. Bukan hanya ngap. Jadi begitu kita ratusan ribu, puluhan ribu yang ada di masjid mau keluar, itu kan terjadi penyempitan pintu keluar. Bottleneck begitu. Bahaya ya. Jadi begitu terjadi penyempitan, orang berdesakan, orang berhimpitan. Kemarin beberapa ustadz pingsan. Termasuk sahabat saya, Ustadz Abu Jibril, pingsan. Kenapa? Karena memang desakannya, dan saya sendiri hampir pingsan. Bayangkan, dari mulai kita keluar masjid sampai ke mobil komando, 2 jam saya baru sampai. Begitu sudah keluar masjid, kita masih di parkirannya itu kan ke pintu gerbangnya. Padahal pintu gerbangnya besar, nggak bisa keluar. Nah, kita bayangkan, ini kalau nanti yang turun seperti ini, apalagi lebih, kan kita mesti memperhatikan keselamatan jiwanya. Jadi jangan cuma kita ngundang orang melakukan aksi, kita mengatakan aksi damai, tahu-tahu besok bukan mati ditembak peluru, mati gara-gara dempet-dempetan. Desek-desekan, nah, itu nggak boleh terjadi. Nah, maka itu kenapa kami tolak di Istiqlal? Bukan kami keras kepala, bukan, karena pengalaman. Istiqlal sudah tidak memadai. Nah, lalu bagaimana ada tawaran umpamanya di Monas, ya kan? Ya kita pelajari. Kita harus, sebab begini, Monas itu kan juga dikurung. Iya. Nah, kemudian ada pintu-pintu. Nah, kita mesti punya formula bagaimana pintu-pintu tadi nanti umat masuk keluar tetap masuk aman. tidak terjadi penyempitan. Kalau terjadi penyempitan gelombang, ya bahayanya sama dengan Istiqlal. Maka itu kenapa kami ingin di Sudirman Tamrin ruang terbuka tanpa pintu. Kalau Sudirman Tamrin kan ruang terbuka tanpa pintu. Nah, kalau tanpa pintu kan orang lebih leluasa untuk masuk, untuk keluar, itu satu. Kedua, untuk mobil keamanan, untuk mobil logistik, untuk mobil ambulan. Kalau di Sudirman Tamrin kita bisa sediakan 1 jalur. Iya, betul. Kan tinggal lurus tuh mobil bolak-balik. Tapi kalau di Istiqlal setengah mati ambulan masuk. Betul. Kalau di Monas juga setengah mati. Nah, maka itu kalau ada usulan yang mengatakan ke Monas, bukan saya tolak. Ayo kita diskusi dulu. Kita diskusi, kita cari formula dan cara bagaimana andai kata ke Monas. Nah, ini kira-kira membahayakan nyawa peserta gak? Kalau membahayakan nyawa peserta, kita tolak. Saya nggak mau nanti dituntut oleh Allah gara-gara kita lalai, akhirnya orang bergelimpangan mati. Itu nggak boleh. Itulah sebabnya kenapa kami bertahan di Sudirman Tamrin. Kita bicara soal nyawa manusia. Tahu-tahu ada yang bicara cuma sekedar ketertiban umum. Ini soal nyawa kita bicara. Bukan sekedar ketertiban umum. Lebih tinggi daripada soal ketertiban umum. Nah, maka itu tadi saya katakan, ayolah aparat keamanan dari Mabes Polri, dari Polda, kita duduk sama-sama. Ayo kita bicara. Di mana nih? Yang penting prinsip kita mesti sama. Damai, tenang. Dan yang nomor 1 adalah harus diperhatikan keselamatan jiwa peserta aksi. Nanti sepenuh jalan atau sebagian saja di Sudirman itu? Ya, di Sudirman sepenuh ini jalan. Sepenuh jalan semua dipakai, kecuali jalan yang paling belakang untuk mobil tadi tuh, buat ambulan mundar-mandir, buat mobil logistik mundar-mandir, kan perlu disediakan. Ini kan kalau kerjasama antara peserta aksi dengan aparat kan lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman. Tapi kalau kita sama aparat gontok-gontokan, nanti di lapangan ini jadi susah semua. Betul. Nah, karena itu di sini kita buka pintu. Nah, kita minta, ya mudah-mudahan, insya Allah lewat Rasil ini ya, mudah-mudahan nanti mereka bisa menangkap sinyal ini. Ayo, kita bukan mau berkeras, bukan, tapi kita bicara ada argumentasi yang logis. Kenapa kami nggak mau di Istiqlal? Karena tidak menampung, karena membahayakan nyawa manusia. Kenapa kami pilih di Sudirman Tamrin? Karena ruang terbuka. Nah, bukan ruang terbuka saja. Bagi pihak aparat, memonitornya lebih mudah. Karena dari Sudirman sampai Patung Kuda, itu kurang lebih 5-6 km tuh. Itu dengan CCTV, dengan drone, itu kan kontrolnya gampang. Satu jalur. Tambah lagi, Bib, buat nyuci sial. Tahun 70-an dulu Ali Sadikin gunakan untuk malam muda-mudi. Betul. Bapak Presiden kita pernah mengadakan acara banjir besar. Begitu juga Ahok. Nah, mudah-mudahan dengan acara perjuangan ini, cabut tuh sial Jakarta. Betul nggak? Suka bumi keluar. Jadi kembali ke yang tadi, kalau bicara hanya ketertiban umum, itu bisa
diskusikan. Karena sekarang ini beberapa gedung yang ada di Sudirman Tamrin ini udah mengumumkan libur. Tanggal 2 Desember akan datang. Itu kan berarti mengurangi beban, mengganggu ketertiban umum lagi. Libur Saya tambahan. pikir ini didiskusikan lah. Iya. Bahkan kalau pemilik-pemilik gedung itu bersahabat dengan peserta aksi, oh luar biasa. Nah, mereka betul-betul bisa lebih aman, nyaman. Nah, jadi mudah-mudahan saya tetap berharap, mudah-mudahan pihak yang berwenang ini bisa mengizinkan kita untuk memakai Sudirman Tamrin. Andai kata tetap tidak diizinkan, ya ayo kita duduklah. Kita duduk sama-sama, ayo kita cari solusi. Kalau saya prinsipnya satu, yang penting tidak membahayakan nyawa peserta aksi. Kalau membahayakan nyawa peserta aksi, kita tolak. Saya nggak berani bertanggung jawab. Nah, kalau mau dipaksa juga oleh pemerintah untuk kita terima itu, kita minta pejabat yang bersangkutan tanda tangan. Kalau ada kematian, ada kejadian, dia bertanggung jawab. Kita nggak mau dong bertanggung jawab. Nah, kita gelar di Sudirman Tamrin karena memang kita siap untuk bagaimana memperhatikan keselamatan jiwa peserta aksi. Ini yang kadang-kadang karena kita nggak dapat tempat di TV-TV mainstream, nah ini kan informasi ini kan nggak sampai ke masyarakat. Iya. Siap hasil seperti ini kalau Ikhwan dan Akhwat ingin mendapatkan update gerakan nasional pengawal fatwa MUI, Rasil Bib tempatnya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti mungkin secara bergantian kita bisa kirim pimpinan-pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI untuk terus mengupdate daripada berita-berita yang ada. Jazakallah khair. Habib juga kesehatannya mesti dijaga ini. Tidur berapa jam sehari? Ya sebisa-bisa gitu. Iya, Masya Allah. Kadang-kadang mobil jadi kamar kita. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan Habib. Amin. Husein. Amin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak semua kepada pemirsa juga. Jazakumullahu khairan jazaa. Baik, Ikhwan dan Akhwat, demikian tadi wawancara eksklusif kita dengan Habib Rizik, Yusuf Husein Atas dan Ustadz Heri Nurdi. Kita akan jumpa nanti di tanggal 212, gitu istilahnya ya. Bukan 2 Desember ya. 212 di Sudirman dan Tamrin. Jangan lupa bawa sajadah. Jangan lupa bawa sajadah, niatkan hati yang baik-baik saja, jangan macam-macam, jangan berbuat onar, dan banyak zikir, juga baca Quran. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, Ustadz Heri Nurdi, kemudian Zain, Arifin, Agus, kemudian Angga Aminuddin, produser kita nih, Angkal Firman, Bapak Farid, Usmani, Habib Husein, Alatas, dan lain teman-teman dari FPI, juga tamu-tamu di luar banyak sekali. Bisa diikuti Mas siaran kita di YouTube, channel Rasil dan United Islam. United Islam ya. Begitu juga di Facebook kami, Twitter juga terus online dan update. Mudah-mudahan saling support semuanya. Insyaallah. Oke. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.